Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasabdul jalsata mislamana wa abana salafuna salihun. Allahu yadkhulu niyatina bi niyatihim wa maqasidina bi maqasidihim wa amalana fi amalihim wa akhlaqana bi akhlaqihim ala hadiniyah kullinatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nawina ta'alluma wa ta'lima tadhakkura wa tadhkir wa nafa wal intifa wal ifada wal istifada wal hasa ala tamassuk bi kitabillah sunnati rasulih wad du'a ilal huda wad dalalata ala al khair ibtigha wajillah maradatihi wa qurbih sawabihi subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebuah buletin mimbar Jumat Sunniyah Salafiyah yang membahas tentang udhiyah. Bagus bagi kita mengetahui hukum tentang berkurban karena sudah mendekati hari raya kurban atau hari raya haji Idul Adha. Memang sebenarnya di dalam agama kita seperti itu sebenarnya. Maksudnya di dalam mempelajari ilmu fikih, ketika kita hendak memasuki dan berkecimpung di dalamnya, kita baca. Sebenarnya kayak itu, macam orang hendak tulak haji, belajar manasik. Macam hendak memasuki bulan puasa, aturannya belajar bab puasa. Sekarang hendak memasuki bulan hari raya kurban, belajar hukum-hukum tentang kurban atau udhiyah. Jadi udhiyah di sini sebenarnya di udhiyah atau kurban adalah menyembelih. Ini artinya, arti udhiyah atau kurban adalah menyembelih hewan kurban di hari raya kurban, yaitu Idul Adha dan hari-hari tasyrik, yaitu 11, 12, 13. Itu bila disebut hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah, dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu artinya. Jadi apa arti kurban, apa arti udhiyah? Yaitu menyembelih hewan kurban di hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah, taqarruban ilallah. Berarti sudah tahu kita bahwasanya waktu berkurban itu ada 4 hari. Pertama hari ke-10, yang kedua hari ke-11, ya, 12, 13. Jadi 4 hari boleh kita menyembelih hewan kurban. Selain daripada yang 4 itu, lain berkurban ngarannya, lain udhiyah. Karena berkurban ya apabila bulan Mulud, lain kurban. Karena berkurban apabila bulan Rajab, lain kurban. Kurban pokoknya binatang yang disembelih tujuan mendekatkan diri pada Allah pada 4 hari waktunya. Jadi hari ke-10, 11, 12, 13. Jadi 4 hari. Bila kada sampai hari ke-10, hari ke-11 kita. Atau hari ke-11 belum ada duitnya, pas hari ke-12 ada orang memberi duit, kurbankan. Mau kurban boleh. Memang yang paling abdal pada hari ke-10. Dari segi keabdalan yang paling abdal hari ke-10 pas hari rayanya. Cuma bagi kita biasanya bilanya hari raya hari Jumat biasanya ditunda kan untuk mengerjakan salat Jumat, maka berkurbannya hari ke-11 biasanya, besok hari aja. Tapi masih waktu berkurban. Jadi 11, 12, 13 gitu. Jadi ada 4 hari. Beda dengan bertakbiran.
Nah, kalau takbiran itu 5 hari. Mulai hari keberapa? Hari Arafah, mulai hari ke-9. Jadi untuk Idul Adha yang takbiran imbah sembahyang itu 5 hari. Mulai subuh hidup 9. Kalau nya sesuai tanggal kita hari Jumat hari Arafah nih. Haji Akbar tahun ini. Kalau nya Arab Saudi menentukan sama hari Jumat berarti Haji Akbar. Jadi hari ke Jumat hari Arafah berarti kita kalau sesuai tanggal hari raya nanti Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, sampai hari Selasa takbiran. Nah, jadi 5 hari. Jadi kalau bertakbiran mulai hidup 9 takbiran dah. Tapi kalau berkurban mulai hidup 10 pas hari rayanya. Kemudian di dasar disyariatkannya udhiyah, artinya dalil Qur'annya kita ini disuruh berkurban, mana dalil Qur'annya? Jadi disyariatkan kurban ini pada tahun kedua Hijriyah. Jadi tahun kedua Nabi memasuki tahun kedua di kota Madinah hanya ada istilah udhiyah berkurban. Sebelumnya di Makkah Nabi hidup 13 tahun berdakwah, kada disyariatkan kurban lagi. Jadi sudah hijrah Nabi ke Madinah 2 tahun di Madinah baru dianjurkan berkurban nih. Jadi 2 tahun di Madinah. Di dalam surah Al-Kautsar ayat 2, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Jadi wanhar, pendapat yang paling kuat dalam mentafsiri lafaz wanhar adalah menyembelih hewan kurban. Nah, menyembelih hewan kurban. Fasholli li rabbika wanhar, itu dalilnya. Hadis yang kedua itu dalil daripada Qur'annya. Dalil berkurban di dalam Al-Qur'an, fasholli li rabbika wanhar. Kalimat wanhar itu perintah dan berkurbanlah. Yang kedua hadis riwayat Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, dalilnya dalam Bukhari Muslim juga. Sayyidina Anas bin Malik berkata, "Dhahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bikabshain amlahain aqranain zabahahuma biyadihi wa samma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala sifahihima." Muttafaqun alaih. Artinya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih 2 domba putih yang bertanduk dengan tangannya sendiri seraya mengucapkan basmalah dan bertakbir. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Beliau meletakkan kakinya di samping leher domba. Jadi dombanya, kambingnya dihadapkan ke kiblat, berabah ke bahu kiri, lambung kiri. Kalau kita jenazah kan lambung kanan menghadap kiblat. Tapi kalau binatang lambung kiri, sapi atau kambing itu lambung kiri dirabahkan menghadap kiblat. Jadi kepalanya ke arah sini. Kalau kita menghadap kiblat, kepalanya di sini, kepalanya ini menghadap kiblat. Jadi tuang sembelih di sini, nah menyembelih. Tuang sembelih menghadap kiblat juga. Jadi berpaling lawan manusia. Kalau manusia mati dalam kubur berhiring menghadap kiblatnya, berhiring ke kanan, lambung kanan. Tapi kalau binatang hendak disembelih lambung kiri. Sama pada menghadap kiblat juga. Nah, jadi Nabi tadi berkurban bikabshain amlahain. Jadi sidin berkurban dengan 2 ekor domba. Jadi kita biri-biri yang berwarna putih. Nah ini di dalam hadis ini menunjukkan itu yang paling abdal di dalam berkurban itu. Jadi sidin menunjukkan yang paling abdal berkurban dengan kibas, biri-biri, kambing, domba. Karena ada kambing kacang, ada kambing biasa kan, ada biri-biri. Jadi zabahahuma biyadih, sidin menyembelih dengan tangan beliau sendiri.
bagi yang berkurban kalau inya bisa menyembelih, lebih abdal menyembelih seorang. Amun kada bisa hanya diwakilkan. Jadi kalau kita misalnya barisan kurban di antara nang betujuh nih, ada nang bisa menyembelih, kada usah mencari tukang sembelih di luar. Di antara nang betujuh itu aja nyembelih dah. Tenang abdal siapa nang berkurban itu nang menyembelih. Itu nang abdal. Itu bagusnya. Karena nang B6 aja nang mewakil lagi. Nang B6 mewakilkan kepada nang orang ketujuh tadi nang bisa menyembelih. Nah, itu yang paling abdal. Kalau inya bisa. Kalau inya berani juga. Dan menyembelih ini bukan sesuatu hal yang pamali, bukan sesuatu hal sebagian ada menganggap jangan belajar menyembelih binatang ya karena ada pemarasan, karena ada pengasihan ya. Kada benar pendapat demikian. Buktinya Nabi sendiri menyembelih sini. Nah, beliau orang yang paling berkasih sayang, paling maras, rahmatan lil alamin beliau. Nah, bahkan ada pernah beliau menyembelih binatang juga 100 ekor unta. Beliau hadiahkan untuk tanah haram itu. Jadi beliau sembelih aja sampai 60 kah, sisanya Sayyidina Ali menyelesaikan 40. 60 ikung sembelih. Cuma untaan itu beda lawan unta itu berdiri nyembelihnya, beda lawan sapi lawan kambing berapa. Unta itu panjang ini kan anunya. Jadi di sini jalan lading unta atau nahar namanya. Cocok on lading sini cerut langsung keluaran sini darahnya. Nah, itu unta. Lihat videonya orang nyembelih unta tuh. Kada berapa kada. Di sininya sembelih kada di sini kada. Kalau di sini kita sapi, kambing kan di parak anunya, parak kepalanya. Tapi kalau unta di bawah sini, ini di sini penyimpanannya unta, ini bisa simpan makanan di sini, nang gulu panjang tuh. Namanya dalam Quran itu diantara binatang yang disuruh kita untuk memikirkan dan merenungi, mentafakuri binatang yang paling hebat, yang terhebat dicipta oleh Allah adalah unta. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah engkau melihat dan merenungi bagaimana unta itu dicipta aja. Jadi unta itu kendaraan padang pasir yang tidak tergantikan sampai zaman sekarang. Nah, kalau diganti lawan mobil lawan apa-apa, kendaraan padang pasir. Dan dia sanggup menyimpan, unta itu sanggup menyimpan makanan sampai seminggu, 2 minggu, bahkan ada yang sampai sebulan sanggup. Jadinya makanan itu apa dibuatnya ke sini, ini kantong sini nah, di gulunya panjang tuh jadi kantong. Kayaknya tunggal dikitan masukannya ke talihnya pulang, nah ke dalam parut. Nah itu unta tuh. Ini simpanan di sini. Mbah minumnya cuma sekali minum, mbah parak bedrum-drum juga. Mau simpannya pang di sini. Bila perlu minum masukannya. Tunggal dikitan masukan makanannya, di hilongnya, di imitnya. Itu unta tuh. Makanya tahannya di padang pasirnya. Ada mau kehabisan minyak, kehabisan bensin, ada mau. Nah, itu unta, subhanallah. Allah menciptakan. Dan unta itu bisa memakan makanan padang pasir. Maka biasanya tumbuh-tumbuhan di padang pasir di Arab itu penuh dengan duri-durian, berduri-duri. Kada pernah ada yang ketulangan atau berdarah adanya unta, itu luar biasa. Kendaraan padang pasir bang teh. Disuruh kita merenungi, memikirkan hebatnya. Dan kalau kita lihati jalan unta itu pun juga sebimbainya. Ada berselisih katanya jalan. Nah, betisnya 4 kan, bilanya mau angkat tangannya lawan betisnya angkat keduanya langsung. Kalau kalau unta itu diisi lipatannya 2-nya, lintuhutnya 2 unta tuh. Amun kuda sebutingnya jangan kuda. Kalau nya kuda bila mengisi muatan, kuda tuh berdiri berdahulu. Jadi andaki kadut dibuati. Tapi kalau unta kada berduduk mengisi. Imbahnya sudah hibak berapa pikul aja mengisi. Dirinya kawa. Mau itu unta tuh hebatnya. Amun kuda aratan duduk kalau kau berdirinya diisi. Kuda tuh laju buka aja. Kalau urusan bawaan unta. Nah itu. Jadi kendaraan yang luar biasa.
Amlahain, jadi Sidin berkurban tadi dengan 2 ekor domba yang berwarna putih, jadi putih yang paling bagus juga, yang bertanduk pulang. Mau kalau kita berkurban dengan sapi atau kambing, cari yang bertanduk juga, yang mana beliau menyembelih dengan tangan beliau sendiri. Wa kabbara wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Taib. Itu hadis Bukhari Muslim riwayatnya. Kemudian lagi hikmah berkurban. Apa hikmahnya? Jadi hikmah berkurban ini mencukupi kebutuhan fakir miskin di waktu Idul Adha, sebagaimana zakat fitrah di waktu Idul Fitri. Jadi subhanallah, Allah ciptakan bagi kita hari raya itu ada 2, ada Idul Fitri, ada Idul Adha. Kalau di Idul Fitri kita wajib mengeluarkan zakat fitrah, wajib hukumnya. Kalau kurban ini sunat muakkad saja, sunnah yang dianjurkan. Jadi kalau Idul Fitri itu bahasa kita adalah berzakat dengan beras. Jadi beras itu makanannya. Idul Adha ini lauknya, Idul Adha dagingnya. Idul Adha dagingnya, Idul Fitri berasnya. Diwajibkan kenapa? Itu hikmahnya mencukupi kebutuhan fakir miskin. Sekira-kira orang fakir miskin itu andai kata setahunan kada pernah makan daging, hari raya Idul Adha barang makan daging, kasihan mereka. Itu Allah Subhanahu wa taala itu tidak ingin di 2 hari raya itu bersedih hambanya. Jadi disuruh kita ini saling berbagi, disuruh bagi yang berkemampuan, ayo sembelih kurban di Idul Adha. Itu luar biasa. Jadi kenapa jadi wajib di Idul Fitri berfitrah? Karena makanan pokok. Amun kada makan nasi mati kita. Amun nya nasi aja makan, kada bela laukan kau aja, ganti lawan uyah, ganti lawan roiko, ganti lawan apakah bisa aja. Makanya sunnah aja berkurban nih, iwak tuh sunnah aja. Nang wajibnya itu nasinya, berasnya. Jadi bahasa kitanya kalau Idul Fitri tadi berasnya, Idul Adha lauknya, untuk mereka makan. Itu hikmahnya. Adapun keutamaannya, sini keutamaannya tidak disebutkan lah. Keutamaan berkurban ada di kitab lain disebutkan fadluha. Jadi keutamaan berkurban ini di dalam hadis disebutkan ma'amila ibnu Adam yauman nahri min amalin ahabbu ilallahi ta'ala min iraqatid dam. Nah itu artinya tidak ada amalan daripada anak Adam ini pada hari raya Idul Adha yang paling disukai oleh Allah daripada mengalirkan darah. Ini amalan yang paling dicintai oleh Allah pada hari raya Idul Adha adalah mengalirkan darah. Darah binatang maksudnya, kadang membunuh orang bang. Kalau mencucuk orang, mengalirkan darah aja. Innaha la ta'ti yaumal qiyamah biquruniha wa azlafiha. Sesungguhnya hewan kurban itu akan datang hari kiamat nanti dengan tanduknya dan kukunya. Bu, kalau kita mencari nang mantap kita kurbankan ini kendaraannya. Karena dalam hadis lain walaupun hadisnya dhaif tetapi bisa dijadikan untuk memperkuat riwayat yang sahih. Dalam hadis lain bahwasanya kita disuruh azimu dhahayakum fa innaha 'ala sirati matayakum. Artinya besarkanlah hewan-hewan kurban kalian, sesungguhnya dia akan menjadi kendaraan melewati siratal mustaqim. Dalam riwayat lain bukan besarkan, tetapi dalam Musnad Al-Firdaus istafrihu, artinya carilah yang bagus. Carilah yang bagus untuk berkorban. Itu akan menjadi kendaraan kita nanti untuk melewati siratal mustaqim.
Kalau kita menaiki kambing, kambingnya jantan, betanduk kambingnya, kukunya panjang, terbangnya melewati siratal mustaqim, nyaman kita buati. Kendaraan kan kita menhandak nang larang-larang aja mencari juga, hendak nang murah-murah, yang menang murah-murah itu segan tilasan aja, tilasan ke hutan orang kampung menuri. Nah ini cari juga nang larang juga, yang mahal-mahal supaya jangan supan nanti di akhirat juga. Di dunia kita supan kan kendaraan nang murah kan, ini kada cocok aku aja maka ini ya. Di akhirat itu juga kita supan kena juga, menang kurus dicari, nang uyuh, nang murah dicari, mencari nang harat, cari nang top, nang mantap supaya kada supan kita menaiki kendaraannya kena di padang mahsyar kena menuju surga. Jadi keutamaannya itu nanti, makanya Nabi Haji berkurban tadi mengajarkan kan biri-biri, karena lebih ganal biri-biri dari kambing. Kalau kambing kacang halus kan, tapi kalau biri-biri domba, ganal, dan kayak para kayak sapi kan, ini kambing itu ganalnya. Wa inna dam la yaqa'u minallah bimakanin min qabli ay yaqa'a minal ard. Sesungguhnya darah kurban itu dia jatuh ke suatu tempat, maksudnya sebelum dia jatuh ke tanah. Jadi maksudnya dia sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatibu biha nafsan, oleh sebab itu berkurbanlah dengan senang hati, jangan merasa terpaksa atau merasa tidak nyaman, jangan. Jadi berkurbanlah dengan senang hati. Kemudian hukum berkurban selanjutnya, itu tadi keutamaannya. Keutamaan berkurban itu tadi. Dalam riwayat lain lagi disebutkan keutamaannya kita berkurban nih. Apa keutamaannya? Adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang keutamaan berkurban, "Ya Rasulullah, apa yang kami dapat kalau kami berkurban?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Bikulli qatratin hasanatun." Jadi Rasulullah, setiap tetes darah kalian akan mendapatkan satu kebaikan. Setiap tetes darah. Kalau kita menyembelih kambing, kalau kita tanai darahnya, sembelih tanai darahnya, siapa darahnya, seimbir darahnya. Andai kata kita buat dalam botol, lubangi sedikit, hitung titiknya kira-kira berapa ribu titik nang seimbir tadi. Tik 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 tik, satu kebaikan. 1000 titik 1000 kebaikan. Nah, ada riwayat yang mengatakan menghitungnya demikian. Setiap tetes darah satu kebaikan. Ada yang menghitung dari darahnya. Ada tetesan darahnya. Kalau yang bertujuh bang, sapi dibagi 7 kayaknya. Misalnya sapi itu berapa liter darahnya, bagi 7, karena setiap orang 1/7 bagiannya. Tetesan itu berapa? Ada riwayat lain, bikulli sya'ratin hasanah. Bikulli sya'ratin hasanah, tiap-tiap sehelai rambut dapat kebaikannya. Jadi kalau kita berkurban dengan kambing atau berkurban dengan sapi, rambut kepalanya itu dihitung berapa helai, berapa ratus, berapa ribu misalnya rambutnya, sebanyak itu. Lalu ada lagi riwayat lain, bukan hanya itu, jadi bikulli sufin. Kalau rambut di kepala aja kan, ini tiap-tiap bulunya, bukan hanya rambut, tapi tiap-tiap bulunya dihitung kebaikan. Bukan hanya rambutnya. Makanya tadi berkurban lawan biri-biri lebih abdal karena banyak rambutnya daripada kambing. Kambing kan gundul awaknya, tapi biri-biri
sini nah rambutnya nah hitung nah itu kalau kehitungan nah kalau kau menghitung nah. Jadi sebanyak rambut atau bulu daripada binatang itu sebanyak itu kebaikan yang dia dapat. Nah sebanyak itu kebaikan yang dia dapat. Dan menurut hukum, menurut mazahibul arba'ah, menurut mazhab yang 4, berkurban ini hukumnya, kalau mazhab Abu Hanifah hukumnya wajib. Berkurban itu wajib bagi tiap-tiap orang muslim yang mampu, yang mukim, wajib menurut Imam Abu Hanifah. Kalau menurut Imam Malik adalah hukumnya musir yaumal adha an nasihi. Jadi menurut Imam Malik hukumnya bagi orang yang mampu juga sunnah wajibah, artinya termasuk sunat yang sangat dianjurkan juga. Kalau menurut Imam Syafi'i sunnah yang dianjurkan, menurut Imam Ahmad sunat muakkad juga. Jadi Imam Abu Hanifah aja tadi yang mengatakan wajib lah, 3 mazhab mengatakan sunnah. Jadi kalau kita berkurban berarti menurut mazhab Abu Hanifah ini bagi orang yang mampu, maksudnya kita jelaskan nanti kapasitas atau batas-batas mampu itu ingat mana pengertian mampu. Nah, jadi hukum berkurban itu menurut 4 mazhab tadi. Jadi menurut Abu Hanifah wajib, 3 mazhab sunnah, sunnah muakkad, lain sunnah biasa. Muakkad ini artinya yang ditekankan, yang dikuatkan, yang sangat dianjurkan. Dan apabila berkurban itu di hari raya itu terkumpul antara bersedekah kah berkurban kah, lebih afdal berkurban, lebih afdal berkurban. Kemudian hukum berkurban di sini, hukum berkurban ada 3. Yang pertama sunnat kifayah. Jadi hukumnya dalam mazhab kita ada 3. Hukum asalnya sunat muakkad. Di sini sunnat kifayah, artinya jika salah satu anggota keluarga telah berkorban, maka gugur tuntutan bagi anggota keluarga yang lain. Namun pahala hanya untuk yang berkorban saja. Jadi di sini sunat kifayah bagi anggota keluarga. Walaupun anggota keluarga itu bukan orang yang dinafkahi dengan nafkah wajib. Maksudnya sarumah. Siapa apa kita nang sarumah? Abah kita ada, mama kita ada, kai kita, nini kita sarumah. Cukup dinang sarumah tadi seikung dalam setahun berkorban, cukup. Cukup ya seikung. Seikung berkorban. Nang lain gugur tuntutan. Kita dituntut berkorban ini tiap tahun. Tiap tahun dituntut. Cuma sebagian kita tidak mampu, biasanya kan lalu bergantian mahutangi atau arisan kurban. Nah, kita arisan kurban itu bergantian mahutangi. Ada yang 3 tahun kan biasanya kan hanyar terputar, hanyar habis bertahan karena giliran. Boleh yang demikian, boleh-boleh saja. Bergantian mahutangi itu siapa nang kana itu nang dihutangi. Kita niatkan mahutangi nang kana tadi. Jadi itu hak milik ini aja. Sudah nang betujuh siapa nang kana tadi. Nah, lain lawan iuran. Nah itu lain kurban ngarannya iuran, jadi harus beda nih. Ada nang iuran misalnya di kantor kah atau di sekolahan kah, misalnya siswanya ada orang 100 kah, kita berkumpulan duit aja 100.000 seorang ya, kita menukar hewan kurban ya, jadi kumpulkan 100 kali 100 berapa? 100.000 kali 100 orang. Berapa? 20 juta 10 juta karena kawan nukar sapi leh nah. Saya kira saya kong sapi berapa kumpulannya misalnya
orang 100, 200 orang kah 20 juta ya. Sapi berapa? Nah 20-an misalnya, jadi 200 orang kumpulan misalnya. Langsung tahun itu juga nang berataan tadi itu lain kurban ngarannya, karena seikung sapi itu orang betujuh aja kada orang 100. Nah itu kada benar cara nang demikian. Amun hendak itu bergantian mau tangi catat betujuh aja, itu kelebihan kapasitas itu itu hukum sedekah sunnah aja. Iuran kurban ngarannya itu sedekah sunnah itu. Lain mau kurban 7 orang. Tapi kalau nang cara kita nang per 3 tahun atau ada nang 2 tahun ya, ada apa-apaan itu. Nyaman tabung seorang aja di rumah. Karena tukarakan Idul Adha. Jadi sunat kifayah ini gugur tuntutan, tapi nang dapat pahala tetap nang umpat berkorban. Seperti awal-awal kita belajar kitab tangga ibadah, ada sunat kifayah juga seperti azan kan, iqamat, sunat kifayah. Artinya sunat kifayah ini bila seikung menggawi sudah, bila sebagian menggawi gugur tuntutan bagi yang lainnya. Kada perlu lagi yang lain menggawi. Kalau sudah ada seikung azan, kada perlu lagi yang lain azan. Cuma yang dapat pahala azan sinang tukang azannya aja. Kayak memulai salam juga kan sunat kifayah juga. Kalau kita datang bertiga masuk ke dalam acara orang, cukup seikung aja nang assalamualaikum, seikung aja cukup. Ada perlu bertiga-tiga. Itu sunat kifayah namanya. Jadi dalam tiap tahun tuh harus ada kita nang umpat dalam rumah, jangan kada ada nang umpat. Jadi bergantian. Kalau sudah selesai ini ganti pulang. Ini sudah terputar pulang. Nah, kayak itu berkorban itu. Jangan putus. Jangan dikira berkorban ini bilanya sudah ampih kada. Oh sudah aja. Sekali umpat sudah. Dan nak lagi ya ada mau ada aja umpat ya terus. Itu yang pertama. Yang dimaksud keluarga di sini adalah orang yang dinafkahi meskipun bukan nafkah wajib. Misalnya ada paman kita kah, atau dangsana kita kan kita nafkahi. Lain nafkah wajibnya, nafkah wajib itu antara abah mama aja, anak kawitan nafkahi anaknya wajib. Anaknya menafkahi kawitannya nang kada mampu lagi juga wajib juga. Jadi nang wajib itu atas bawah aja. Usul dengan puruk, kawitan dengan anak. Tapi kalau kehiga sunnah aja. Nah ada dangsana kita juga serumah juga hukum anggota keluarga kita juga. Namun ini 4 tahun ini misalnya ada per tahun aja ada orang berkorban, maka gantian digilir tahun ini abahnya, tahun dudi umahnya, tahun dudi dangsanaknya, tahun dudi. Nah itu yang pertama A. Kemudian B, sunnah ain muakkad. Sunnah ain muakkad, sunnah muakkad, yaitu untuk per individu sekalipun bagi yang sedang haji. Individu perorangan dengan syarat. Sunnah muakkad dengan syarat nih 3. 1 Islam, 2 mukallaf. Nah jadi berkorban ini syaratnya mukallaf dulu, balik berakal. Jadi jangan kita daftarkan anak kita yang belum balik berakal, belum waktunya lagi. Balik berakal dahulu. Hanya rompatakan berkorban. Amunnya belum, jangan dulu. Jadi yang disyarat apa sunnah muakkad itu syaratnya 3, 1 Islam, 2 mukallaf, balik berakal. Aku sudah aja tahun tadi berkorban, lalu tahun ini anak berkorban pulang. Melihati anak belum balik lagi, bini pulang daftarkan, bini sudah juga seorang pulang tiap tahun berapa juga. Yang ketiga mampu. Nah syaratnya mampu. Jadi mampu di sini yaitu memiliki kelebihan harta untuk menafkahi dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya.
Nah maksudnya duit sagan menukar nafkah ini apa nang ditukar? Makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Maksud tempat tinggal itu bilangnya menyewa, bayar sewaan. Jadi makanan, pakaian, dan tempat tinggal selama hari raya kurban hingga hari tasyrik tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Jadi maksud mampu ini memiliki kelebihan harta untuk menafkahi dirinya. Ini artinya sudah untuk nafkah ini sudah. Contohnya ada orang jadi 4 hari, kalau inya Idul Fitri itu sehari aja, sehari semalaman aja. Nang wajib berfitrah itu orang nang berisi kelebihan harta, setelah inya memberikan nafkah wajib. Nah, kayak apa contohnya supaya lebih dekat dan lebih mendekatkan? Kalau inya Idul Fitri itu, kalau misalnya nafkah wajib itu tadi adalah untuk membeli makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Maksudnya sudah ditukarakan nih, sudah dicukupi. Jadi untuk makanan 4 hari sudah terjamin. 4 hari kan maksudnya 10, 11, 12, 13 hari berkorbannya tadi. Jadi untuk makanan cukup untuk 4 hari sudah terpenuhi. Ibarat kita zaman sekarang tuh sudah baras sudah berisi, lauk pauknya hibak sudah di kulkas. Nah, sudah untuk jatah 4 hari ini. Kalau misalnya kita berisi dalam keluarga itu berlima, abahnya berdua, anaknya bertiga, anggap misalnya pengeluaran sehari 100.000 misalnya, 100.000, anggap pengeluaran 100.000. Jadi untuk 4 hari itu 400.000. Nah, pakaian sudah ditukarakan juga, imbahnya sewa rumah sudah dibayari juga, imbahnya sudah nang habis nafkah wajib nih terpenuhi sudah di dalam 4 hari itu terpenuhi sudah. Untuk belanja berikutnya apa ya ada aja sudah segan nukar lauk atau apa ada sudah bersedia, sudah disisihkan untuk 4 hari itu 400. Kemudian ada bersisa duit, ada di tabungan aja. Nah, berapa sisanya? Ada bisa 2 juta sisanya. Nah berarti 2 jutaan itu bisa menukar kambing kan. Nah, bisa tuh orangnya kambing berarti sunat muakkad bagiannya berkorban. Kenapa jadi 2 juta tuh uang lebih? Karena sudah terpenuhi untuk nafkah tadi. Lain belum terpenuhi, ada habis duit jasa 1 juta aja, tapi aku sarabaan belum nukarakan baju anak belum, banyak pulang sagan siwa rumah belum, sagan siwa ini belum, siwa itu belum. Oh berarti kada sunat berkorban karena bukan uang lebih nih tuh, ada bisi duit tapi sagan menafkahi masih. Nah ada ini sudah tercukupi masalah nafkah tadi, saraba sudah baju hanyar sudah, ada sisa duit lebih. Nah itu nang sunat untuk berkorban tadi. Nah, itu sunat berkorban. Dan termasuk harta lebih juga bila kita berisi sesuatu 2 dan yang 1 layak pakai aja, termasuk kekayaan juga, termasuk orang berlebih juga. Kayak orang berisi rumah 2 buah kan berisi rumah. Nah jadi inya berisi rumah 2 buah, yang 1 dipakainya, yang 1 kadang-kadang aja. Nah itu rumah sebuahnya itu hukumnya kekayaan hukumnya. Berarti kaya terusnya tiap tahun itu dituntut terus berkorbannya. Ada rumah sebuah, lain rumahnya sudah diberikan segan anak atau anak bagana di sana, itu kada hak milik seorang lagi kan. Tapi ini nangka itu kisahnya. Jadi bagi orang yang berkorban itu tadi kita sudah memahami bahwa lebihan daripada mengungkus untuk 4 hari tadi. Nah,
Nah, itu hukumnya sunat muakkad. Nah, kemudian C, wajib hukumnya berkurban, yaitu dengan dua sebab. Yang pertama nazar, misal perkataan saya nazar menyembelih kurban, nah wajib. Maka bila nyoba nazar nanti kada boleh lagi memakan walaupun sedikit daging kurban, itu kada boleh lagi, wajib diberikan kepada orang, dan itu pun memberikan juga kepada fakir miskin juga wajib, karena bilanya sudah dinazarkan menjadi hak milik Allah dan mengarahnya pun juga kepada fakir miskin aja lagi. Kalau kurban-kurban sunnah biasa boleh aja memberi tetangga nang kaya, kada apa-apa. Tapi bila sudah nazar, jadi bahaya nazar itulah. Namun kada tahu hukumnya, kena bisa temakan seorang. Kalau nazar tuh habis beriakan. Kada boleh yang bernazar ini menikmati hewan kurbannya, kada boleh makan walaupun sesuap, kada boleh. Nah, yang kedua, menentukan, mengisyaratkan kepada hewan kurbannya seperti ucapan ini adalah kurbanku, atau saya jadikan kambing ini sebagai kurban. Namun pendapat Said Umar Basri, perkataan ini adalah kurbanku dengan tujuan memberitahukan bahwa hewan ini untuk kurban, tidak menjadi wajib, bukan ta'yin. Pendapat kedua ini bilanya memadahkan seperti tadi, ini adalah kurbanku, mentakyin namanya. Nah, itu menurut pendapat yang pertama itu jadi wajib juga. Menurut pendapat Said Umar Basri kada wajib, itu hanya mengisahkan aja. Kalau orang menjual kambing, ini kurbanku, artinya jangan ditukari nih, ini saganku kaina. Nah, itu memadahkan aja, kada wajib. Nah, kemudian hewan yang dapat dijadikan kurban, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu wa basyiril mukhbitin." Al-Hajj ayat 24. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan sampaikanlah Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Jadi kalimat an'am min bahimatil an'am tadi, kalimat an'am dalam ayat ini adalah onta, sapi, dan kambing. Karena tidak ada riwayat dari Nabi atau sahabat berkorban dengan yang selainnya. Jadi hewan kurban ada 3, onta, sapi, kambing. Dan termasuk bagian dari sapi juga adalah kerbau atau hadangan, ya kita hadangan di sini kan. Jadi bahasa Inggrisnya sapi itu cow, ya leh. Kalau yang kerbau itu buffalo. Jadi ujar nang bahasa Inggris nih, cow sapi, buffalo kerbau, sarik kayak pau jadi hantamnya kan. Padahal memadahkan bahasa Inggrisnya. Memadahkan apa kok kerbau aja. Ini buffalo, kerbau, buffalo. Kerbau artinya kau sapi. Tarik mudahkan aku sapi apa aku kerbau aja. Jadi termasuk bagian daripada sapi juga kerbau. Daripada kita hadangan. Buah mentaas, buah negara ini banyak kerbau nih. Nah, kita jarang-jarang nih sapi aja kita. Jadi itu hewan kurban. Nah, jadi unta, sapi, berarti selain yang 3 itu ada lagi. Kada boleh. Tapi ada pendapat yang lemah, yang dhaif, namun boleh diikuti bagi orang yang tidak mampu.
Seperti dalam Al-Baijuri disebutkan dari Sayyidina Abdullah ibn Abbas, beliau membolehkan berkorban dengan ayam. Berkorban dengan ayam. Jadi kalau kowe kada mampu kita anak umpat berkorban dengan sapi, boleh dengan ayam. Yang penting di hari Idul Adha itu ada kita menyembelih, yang penting mengalirkan darah, yang penting ada mengalirkan darah, itu amalan paling mantap. Jadi kalau ada duit di hari raya Idul Adha itu aku aja ada bisi duit lebih saanuannya nah 100 ribuannya nah, ada bisi duit lebih segan apa mayo nih tukar ayam mayo aja, ayam nang hidup tukar sembelih boleh. Mana dalilnya? Sayyidina Abdullah ibn Abbas, beliau mengambil dalil di hadis Nabi ketika berangkat salat Jumat itu ada jam-jamnya. Siapa berangkat di jam pertama seolah-olah seperti berkorban seekor unta. Siapa berangkat pada jam kedua seperti berkorban seekor sapi. Berangkat jam ketiga seperti berkorban seekor kambing. Berangkat jam keempat seperti berkorban seekor ayam. Ya, ada ayam di situ. Nah, berarti ayam itu boleh dikorbankan ya. Siapa berangkat jam yang kelima seperti berkorban sebuah telur. Nah, telur kan aku disembelih lagi ingat ayamnya aja. Entalonya kan aku disembelih. Kalau kau dikorbankan entalo. Jadi nang kau disembelih ingat ayam. Oh, berarti disebut ayam oleh Nabi. Berarti ayam boleh aja. Cuma ini menang hendak mau umpat ini bagi orang nang memang bujur-bujur kada mampu, kada kawa umpat nang sapi lawan kambing tadi. Namun orang sugih lawan ayam berkorban kada cocok lalu. Orang berduit sajahan. Ini nang kada berduit kita orang miskin nih, kayak apa caranya supaya segera dapat pahala mengalirkan darah juga di hari raya kurban. Nah, berapa pian bisi duit ada lebih, ada 100. Nah, itu kan ayam sembelih. Makannya seorang situ. Nang wajib kita sedekahkan itu cuman menyedekahkan sesuatu nang dianggap daging. Kayak apa? Nang dianggap daging potongannya tuh. Sehimpil aja kita bahasa kita sehimpil nang wajib diberiakan. Sisanya boleh aja hendak kita makan bertaan kada Bapak. Nah, nang wajib diberiakan untuk kurban sunnah itu sesuatu nang dianggap mungkin beberapa timbangannya. Nang sekira-kira orang melihat nih tuh, nah daging sapi nih pinandu orang, amunnya rumbainya wara diberiakan kada tahu orang rumbain apa itu, nang sesisitan warahan kada tahu nih ini daging ayam, nih daging kambing ya kan ketahuan orang melihat tuh menilai kawan. Nah itu nang wajib diberiakan kepada orang miskin, itu nang wajib. Sisanya salah aja nanti makan seorang kah, mungkin ada tata cara membaginya, ada yang dibagi 3, ada yang dibagi kayak ini. Kalau Nabi itu senang biasanya hatinya sidin makan, nah sisanya sidin beriakan. Nah sisanya boleh aja nanti diarohakan atau hendak pengantinan boleh aja, karena nang wajibnya sedikit saja. Nang wajibnya kada beratan kada wajib. Cuman yang paling ambil tadi bertaan tadi beriakan. Jadi sesuatu yang dianggap itu nang wajib. Itu tadi potongan. Sekira-kira orang kau menilai ini daging kambing, ini daging sapi kan kau menilai kan beda kambing. Lawan sapi kan lawan ayam beda. Kemudian hewan kurban yang paling utama adalah onta paling utama, kemudian sapi, lalu kambing. Onta dan sapi dapat dijadikan kurban untuk 7 orang. Jadi kalau onta dengan sapi, seekong sapi 7 orang, seekong 7 orang, seekong sapi atau seekong onta 7 orang. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim an Jabir radhiyallahu anhu qala naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah al-badanata an sab'atin wal baqarata an sab'atin rawahu Muslim. Dari Jabir radhiyallahu an, kita ajar Jabir, kami pernah menyembelih kurban bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tahun Hudaybiyah
satu anak unta untuk 7 orang. Begitu pula sapi, begitu juga sapi. Jadi seekong sapi 7 orang, seekong unta 7 orang. Dan nanti niatnya boleh beda-beda. Nang betujuh tadi boleh, ada sarana sama. Ada misalnya seekong aku berniat akikah aja, yang seekongnya aku berniat kurban, yang seekongnya aku berniat nazar, ada lagi yang berniat aku asagan kurban sedekah aja, aku asagan sedekah sunnah aja, umpat nyembelih nari kan aku bagi-bagi dagingnya. Nah, ada lagi bayar dam kalau di Makkah, niatnya boleh. Boleh yang demikian. Jadi cukupnya nangka itu. Nah, tetapi kalau inya hendak saurangan lebih hebat lagi, lebih top lagi. Aku mau kurban seekong sapi saurangan. Nah, hendak lagi itu seekong mayu betujuh, tapi inya saurangan. Jadi catatan di sini 7 orang berkorban dengan 7 kambing lebih utama daripada 7 orang dengan 1 ekor unta atau sapi, karena dari segi mengambil mengalirkan darahnya tadi, karena keutamaan mengalirkan darah. Amun 7 ekor kambing dibanding lawan seekong sapi, tak banyak 7 ekor kambing sakut darahnya kan. Jadi kalau orang bertujuh disuruh memilih, kita sapi kah bersamaan atau kambing kah seekong-seekong, ya, lebih abdal kambing seekong-seekong lah. Cuma karenanya di Indonesia ini kebiasaan kita ketujuh daging sapi, makanya sapi bang terus kita berkorban, jarang-jarang kambing kita. Sebagian aja kalau di Arab sana kambing bang, makanya di Yaman itu sapi kadang-kadang lemaknya kurus bertahan sapi. Ada cucuk kalau hidup di anunya sapi ini di tanah Arab, ada cucuk. 5,5 tahun kita di Yaman kada suah melihat sapi lamak, kada suah kurus bertahan. Nah, kada cucuk teh. Nah, sapi. Ya makanannya kalau beda lah. Kada ada rumput kayak kita di sini. Kemudian 7 kambing untuk 1 orang lebih utama daripada seekor unta sapi untuk 1 orang pulang. Menang ada seikong orang sugih hendak berkorban, mana bagusnya aku coba korban 7 ekor kambing atau seekong sapi, 7 ekor kambing juga lebih abdal dari segi mengalirkan darahnya tadi, dari segi mengalirkan darah. Tapi kalau dari segi daging mungkin tak banyak sapi lah, mungkin dagingnya ya. Tapi emang kambing nang gana-gana lama-lama harganya 4 jutaan seekong tuh, mau nang tinggi pada seorang tuh, ada kan kambing ini gana-gana lebih abdal lagi, ini tuh lebih bagus lagi. Nah jadi itu daripada sebagian penjelasan tentang berkorban. Nah, jadi kada mencukupi tadi kalau inya sekaligus tadi. Tapi nang nyaman kurban ini setahun sekali aja, mana ada duitnya. Nah, ada duitnya setahun sekali, atau arisan ada nang setahun sekali bisa. Cuma tadi akadnya di dalam nang arisan kurban atau buku kumpulan duit tuh akadnya mau hutangi dulu siapa nang kana itu nang dihutangi. Saya kira-kiranya menjadi hak milik inya betujuh aja nang sapi tadi. Nah, artinya nang lain-lain niat mau hutangi. Misalnya biasanya 3 tahun ini biasanya nang datar, kalau bayar nang 1 juta setahun kurang lebih 3 tahunan kan kana. Bisa tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Jadi akadnya demikian, kami hutangi dulu ikam nih dengan duit ini, silahkan aja ibu ikam nang betujuh nang kana nih berkorban nih hak milik ikam, kami mau hutangi dulu. Karena tahun dulu siapa nang kana itu pulang nang berhutang,
kayaknya terakhir itu pelan hutang. Nah, bagi gantian mau hutang ini. Cuma nang kada ribet bertabung di rumah. Ya kalau duitnya kada umpatan itu. Misalnya ada juga nang kayak itu caranya tabung di rumah duitnya sampai 3 juta bergabung orang bertujuh. 3 kali 7 21 juta kan. Nah, pengumpulan 3 juta seorang, tabung setahunan disisihkan, tekan kurban, atau tawaran kambing kada bisa samaan. Tawaran kambing masak dia Abu Nawas itu. Nah jadi itu hanya selanjutnya nanti kriteria hewan kurban, wallahu ta'ala alam. Satyan Allah yarzuquna al-mannafi al-amal khalisi jahil karim maisaruna bi nabiyina sallallahu alaihi wasallam qala nabi Umar ta'ala ila arwahi walidina masyayikhina wa muallimina zawil huquqi alina hadratin nabi al-fatihah.